Oke, kita masuk teknik analisis data. Nah, ini sama seperti MKI ya. Jadi kita masih Pikon kelima, makanya nanti tiap minggu kita akan selesaikan sampai ke Pikon 8 ya. Oke, kita nikmatin saja ya. Kita mulai. Ya, teman-teman, di riset keuangan kita perlu tahu ya teknik-teknik analisis untuk riset keuangan itu apa aja. Karena kalau bicara mengenai teknik analisis, berarti berkaitan dengan metodologi statistik ya. Kalau teman-teman ingin menggunakan metodologi secara kuantitatif, tentu saja teknik analisisnya teman-teman harus pahamin ya. Karena masing-masing akan memiliki sifat atau karakteristik tertentu gitu ya. Jadi cocoknya pakai apa nih gitu kan? Pakai regresi data panel kah? Atau menggunakan time series kah? Atau regresi berganda sudah cukup seperti itu. Nah, ataupun juga ternyata kalau kita lihat dari variabel dependent gitu atau variabel yang ingin kita cari nilainya itu bentuknya binomial, yes or no gitu kan, ya atau tidak. Berarti teknik analis apa yang cocok gitu. Karena nggak semuanya itu harus dipaksakan menggunakan regresi linear berganda, teman-teman. Nah, dengan dengan kuliah hari ini teman-teman akan terbuka nih ya. Ternyata teknik analisis pada riset itu sangat banyak sekali. Dan Bu Silvana sudah merangkum beberapa teknik analisis. Nah, ini bisa dibilang beberapa ya. Jadi teman-teman bisa lihat akan banyak sekali. Namun ini masih beberapa teman-teman, masih banyak teknik analisis yang belum masuk dalam tabel ini ya teman-teman. Termasuk juga metodologi yang pernah Bu Silvana kembangkan ketika disertasi dulu gitu, yang merupakan novelty atau kebaruan gitu di riset keuangan. Ini nggak masuk nih dalam teknik analisis di apa namanya di tabel ini gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah teknik analisis, kita akan belajar mengenai uji beda ya. Nah, di keuangan ada nggak uji beda? Ada ya. Namanya juga tools, artinya ini terpakai di setiap bidang ya teman-teman ya. Di semua bidang, di manajemen keuangan, di ilmu komunikasi, di akuntansi, di teknik ya, itu semua kepake gitu ya. Karena statistik itu adalah tools ya. Nah, untuk uji beda di sini dikategorikan menjadi tiga ya. Yang pertama adalah kita ingin tahu apakah ada perbedaan dari rata-rata ya di sampel atau populasi gitu ya. Kemudian apakah ada perbedaan uji beda dua sampel namanya dan uji beda dua sampel atau lebih gitu ya. Bisa tiga, empat, lima dan seterusnya. Itu ya teman-teman. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu pengen tahu nih posisinya sudah di PPT dan suaranya clear. Suara Bu Silvana clear kalian dengarkan? Mohon izin, bisa direspon. Sudah jelas suaranya Bu Silvana? Bisa direspon, bantu. Oke, aman ya? Aman ya? Semua aman ya? Oke, thank you. Aman, oke. Baik. Karena ini kan nanti direkam nih, jadi takutnya suaranya nggak masuk. Nah, untuk rataan sampel yang parametrik, apa sih Bu disebut parametrik? Parametrik itu berarti dia memenuhi suatu distribusi tertentu ya. Jadi mengikuti suatu distribusi tertentu disebut dengan parametrik. Kalau non parametrik dia tidak mengikuti distribusi tertentu. Nah, kalau untuk parametrik bisa menggunakan uji T1 sampel ya. Kalau sampelnya sedikit, kalau sampelnya banyak menggunakan uji Z. Kemudian kalau dia non parametrik bisa menggunakan sign test namanya. Kemudian kalau dia dua sampel ingin dilihat perbedaannya, kita lihat dulu nih apakah dua sampelnya itu saling independen gitu. Disebut saling independen kayak gimana maksudnya Bu? Berarti dia itu bukan before after gitu ya. Kalau before after kan berarti dalam satu objek yang sama dia mengalami suatu perlakuan sebelum dan sesudah gitu kan. Misalnya sebelum mendapatkan suatu metode tertentu, sebelumnya kita ukur, sesudahnya kita ukur. Berarti itu bukan yang independen kan gitu. Nah, kalau independen ya udah independen, dua objek yang berbeda gitu. Kalau parametriknya menggunakan uji T sampel independen, itu kalau sampelnya sedikit. Kalau sampelnya besar menggunakan Z ya. Kemudian kalau uji non parametriknya menggunakan uji Mann-Whitney gitu kan. Nah, kalau dua sampel berpasangan yang parametrik menggunakan pair t-test ya. Kalau non parametriknya kita menggunakan Wilcoxon sign rank test gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya rata-ratanya itu lebih dari dua gitu? Ada lebih dari dua perlakuan, ada tiga, empat, dan seterusnya. Ada nih teknik analisis untuk menguji bedanya. Kalau yang parametrik,
pakai yang namanya uji ANOVA, teman-teman. Uji ANOVA tuh ada macam-macam ya, nggak hanya yang teman-teman lihat ya, nggak hanya rancangan acak yang biasa teman-teman lihat dalam software SPSS ya. Nova itu ada yang namanya rancangan acak lengkap ya, ada yang namanya rancangan acak kelompok ya, ada yang namanya rancangan acak bujur sangkar Latin, ada yang namanya rancangan faktorial, ada yang namanya rancangan tersarang, ada yang namanya rancangan faktorial tersarang, ada juga yang namanya split plot. Dan ingat, ketika terdapat perbedaan antara perlakuan-perlakuan tersebut nih ya, variabel-variabel tersebut, berarti wajib melakukan uji lanjut. Kalau nggak ada dapat perbedaan, tidak perlu melakukan uji lanjut. Nah, uji lanjutnya bisa menggunakan yang plain comparison, namanya Ben-Vorony test ya, atau tes kontras. Bisa menggunakan post hoc ya, menggunakan least significant difference atau LSD. Bisa menggunakan honestly significant difference atau HSD atau Duncan ya, multiple range test ya. Nah, itu ya. Nanti kalau teman-teman mungkin nanti udah mulai skripsi atau berencana untuk disertasi ya gitu apa eh, S2 gitu ya, amin ya, Bu, doakan ya teman-teman bisa S2 ataupun S3 nantinya, teman-teman bisa nanti mengingat mata kuliah ini ya. Karena kalau misalnya menggunakan kuantitatif, itu biasanya hasil yang diperoleh itu jelas gitu loh, jelas targetnya mau kemana gitu teman-teman. Jadi banyak yang menggunakan kuantitatif. Kemudian kalau dia parametrik, kita lihat non-parametrik, kalau satu faktor gunakan Kruskal-Wallis, kalau dua faktor dia menggunakan Friedman test ya. Nah, tadi kita bicara mengenai uji beda, sekarang ada yang namanya korelasi. Korelasi berarti kan kita ingin tahu nih bagaimana hubungan antara variabel, tingkat kekuatan hubungannya seperti apa. Nah, korelasi dibagi menjadi dua. Ada yang bivariate, namanya juga B. B itu kan berarti dua variabel ya. Nah, kalau bentuknya itu ternyata variabel satunya skala, kan dulu kita pernah belajar ya variabel skala, skalanya bentuknya kontinu gitu kan. Variabel duanya kontinu juga. Skala itu kayak seperti pengukuran teman-teman. Jadi pengukuran panjang, tinggi tubuh gitu kan. Itu bentuknya kontinu ya. Karena kan ada koma-koma desimal di belakangnya kan gitu. Pengukuran berat badan itu juga kontinu ya. Setiap kali pengukuran tuh bentuknya adalah kontinu. Nah, kalau ternyata variabel satunya itu bukan kontinu lagi, tapi ordinal ya. Ordinal kayak gimana teman-teman dulu udah diajarkan ordinal. Variabel ordinal itulah variabel yang sebenarnya merupakan variabel yang kualitatif, tapi kuantitatifkan, tapi dia merupakan, dia punya urutan tertentu, teman-teman. Contoh misalnya nih ya, SD, SMP, SMA. Tingkatan dalam pendidikan, SD 1, SMP 2, SMA 3, S1 itu 4 ya kan. 1, 2, 3, 4 itu merupakan jenjang-jenjang. Kita nggak bisa campur adukan 4 sama 1 itu ditukar-tukar nggak bisa. Ya, karena dia itu merupakan variabel yang eh, ordinal ya. Nah, jadi ordinal sama ordinal kita menggunakan Spearman ya. Spearman tuh sebenarnya bisa juga dari yang skala sama skala ketika dia distribusinya nggak normal ya. Nah, ini statistik banget ya. Nah, kalau misalnya nggak bisa person, kita bisa gunakan Spearman. Kalau nggak bisa gunakan Spearman, kita gunakan Kendall Tau nanti ya. Kemudian kalau dia itu variabel satunya nominal, nah bedanya apa nominal dengan ordinal? Masih ingat nggak? Nominal dan ordinal. Kalau nominal ya, urutan-urutan itu bisa dibolak-balik. Nah, contohnya kayak apa nih? Lampu lalu lintas merah kuning hijau. Merah satu, kuning dua, hijau tiga gitu kan. Boleh nggak aku tukar, Bu? Aku tukar, boleh nggak bisa nggak bisa nggak aku artikan tiga itu lebih tinggi daripada satu? Enggak, bukan berarti si hijau lebih tinggi daripada si merah. Enggak, itu cuma penamaan saja. Just mengkuanti, mengkuantikan, mengkuantikan sesuatu yang bentuknya kualitatif gitu. Nah, itu berarti dia nominal, teman-teman. Kok nominal sama nominal, gunakan kontingensi gitu ya. Kemudian kalau dia nominal dan skala-skala itu berarti continue yang tadi dia gunakan namanya bivariate eta. Kalau dia multivariate lebih dari dua, bisa tiga, empat, lima dan seterusnya, korelasinya menggunakan koefisien regresi aja. Nah, itu nanti akan belajar nih hari ini. Nah, ini yang banyak banget nih teman-teman. Nah, ini adalah hasil dari eh,
hasil dari rangkuman yang pernah Ibu pelajarin dulu ya di kampus sebelumnya, teman-teman. Nah, ini pun sebenarnya belum mencangkup keseluruhan dari teknik analisis yang ada ya. Ini masih sangat sangat kurang gitu ya. Tetapi ya udahlah better lah setidaknya kan untuk kita sekarang ini ya. Sekarang kita lihat ya. Regresi, apa sih regresi? Regresi itu adalah suatu konsep ingin memodelkan hubungan antara variabel dependent, variabel yang ingin kita lihat, eh, kita prediksi, yang ingin kita tahu gitu ya, nilainya gitu dengan dengan variabel-variabel penyebabnya atau variabel-variabel independennya gitu ya. Nah, regresi itu nggak hanya satu, teman-teman. Teman-teman hanya tahu kalau ditanyain itu pernah berapa kali nih saya ketemu teman-teman waktu kerjain skripsi ngertinya regresi cuma regresi sederhana atau berganda. Padahal regresi itu banyak banget ya. Regresi itu banyak banget teman-teman ya. Nah, hari ini kita akan pelajarin ya. Kalau kita bicara mengenai jumlah variabel independen, ingat ya, tadi ada kata-kata variabel independen, yaitu variabel penyebab ya. Variabel yang membuat segala sesuatu itu terjadi. Itu namanya variabel independen. Ada variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel akibat, variabel yang merupakan hasil dari variabel sebab gitu kan atau variabel independen ya kan. Nah, sekarang ya kayak seperti tidak ada asap kalau tidak ada api deh kan gitu. Jadi kan kalau api itu sebagai variabel independen, asapnya hasil dari api itu merupakan variabel dependen ya kan. Nah, variabel independen ini kalau kita lihat cuma satu, variabel X-nya atau variabel independen itu dikatakan regresi linear sederhana. Kalau sudah lebih dari satu, namanya adalah regresi berganda. Nah, kita lihat lagi, apakah variabel independennya dia itu multivariate independen, ya. Multivariate, sorry, dependence-nya ya. Dependence-nya itu multivariate. Nah, kalau multivariate berarti lebih dari satu variabel independennya, dependennya, berarti kita bisa menggunakan yang namanya multiple regression analysis, ya atau linear probability model ya atau menggunakan yang namanya multivariate analysis of variant and covariant MANOVA gitu kan. MANOVA ya. Nah, kalau dia multivariatnya interdependence gitu kan. Nah, bisa menggunakan yang namanya faktor analisis atau cluster analisis atau analisis diskriminan. Bu, hubungan dengan riset apa, Bu? Riset keuangan ada ya. Banyak nih menggunakan ini, teknik ini gitu. Terus kemudian kalau kita lihat dari variabel dependent, tadi kan Ibu jelasin variabel dependent ya. Variabel dependent adalah variabel yang merupakan akibat gitu kan, variabel yang menjelaskan. Ya, jadi variabel dependen kalau dia univariate, jadi y-nya atau variabel dependennya itu cuma satu, berarti kayak tadi ya kan, regresi, y-nya satu. Tapi ada ya kalanya y-nya itu lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan multivariate ya. Nah, kalau multivariatnya itu dia matrix, nah namanya adalah analisis multivariat variance. Kalau dia non-metrik, makanya namanya analisis conjoint, gitu kan. Kemudian kalau ada beberapa variabel dependen dan ada juga beberapa variabel independen, kalau dia terukur, ya kalau metrik, nah ini bisa menggunakan yang namanya path analysis, ya teman-teman. Atau bisa juga menggunakan structural equation modeling. Nah, Ibu tantang nih teman-teman kalau misalnya nanti ada yang skripsi mau menggunakan path analysis atau SEM. Nanti kita bisa olah dengan menggunakan AMOS ya. Atau kita bisa menggunakan LISREL ya. Kemudian kalau kita lihat regresi, kita lihat dari pola hubungannya. Pola hubungan yang pertama adalah linear ya. Kalau pola hubungannya linear antara variabel X dengan variabel Y ya, kita lihat dulu ya. Apakah dia merupakan normal standar, hubungannya distribusinya normal. Nah, berarti kembali lagi kayak seperti tadi regresi linear sederhana atau berganda. Tapi kalau ternyata ya dia pola hubungannya linear, tapi distribusinya yang merupakan bukan normal, tapi distribusinya keluarga eksponensial seperti binomial, ya kan, Bernoulli, gitu kan. Nah, ini dibagi menjadi beberapa jenis. Kalau dia bentuknya kategoriknya itu dua, contoh kayak tadi yes or no, gitu kan. Bagaimana preferensi
netizen terhadap eh, asuransi X gitu kan. Oh, dia beli, yes. Oh, dia nggak beli, no, kan gitu, dua kategori. Nah, ini berarti masuk ke dalam regresi ini, ya, regresi keluarga eksponensial. Kalau dua kategori, namanya regresi logistik biner atau regresi logistik binomial. Kalau lebih dari dua kategori, ya, kita lihat apakah ada urutan atau tingkatan tertentu, berarti menggunakan namanya regresi ordinal. Kalau urutan tidak diperhatikan, berarti menggunakan regresi multinomial. Kemudian juga ya, termasuk dalam keluarga eksponensial, kalau dia bentuknya itu count, bisa menggunakan Poisson regression atau zero inflated hurdle atau binomial negatif ya. Atau kalau dia bentuknya adalah fraction proporsional, bisa menggunakan beta atau beta binomial. Nah, sebaliknya itu yang tadi linier. Kalau polanya tidak linier ya, maka ya kita akan lihat tidak linearnya dalam variabel. Berarti nah, kita bisa menggunakan polynomial regression. Berarti nggak linier nih ya. Berarti menggunakan pangkat 2, pangkat 3, kuadratik gitu kan. Atau bentuknya spline, atau bentuknya itu ground gitu kan ya. Jadi itu namanya polynomial regression. Atau dia non-linear tapi ternyata dalam parameter. Nah, bisa menggunakan smoothing non-parametrik atau bisa menggunakan regresi non-parametrik. Nah, ini masih agak jarang ya kalau dalam riset-riset keuangan, teman-teman ya. Riset-riset keuangan tuh biasanya yang linear gitu, teman. Nah, sekarang, nah ini yang penting nih. Ini Ibu ingin 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 capture nih. Ibu ingin capture di poin nomor 1, 2, 3, 4. Waktu penelitian. Nah, ya. Regresi berdasarkan waktu penelitian. Yang pertama adalah regresi cross section. Apa yang disebut dengan regresi cross section? Cross section itu artinya ya dalam satu periode ya, dalam satu periode katakanlah 1 tahun gitu kan ya, itu terdapat n individual. Nah, jadi data-data yang sering teman-teman olah dengan menggunakan regresi linear berganda nih ya, teman-teman olah data tahunan dari Januari sampai Desember gitu kan. Dari perusahaan macam-macam, ada perusahaan 1, 2, 3, 4, 5. Atau sorry, 1 Januari sampai Desember mah hitungannya mah 12 bulan. Ini 1 bulan, mungkin dalam waktu Januari aja. Nah, dalam bulan Januari, data pendapatan bulan Januari. Nah, perusahaan A sekian, perusahaan B sekian, perusahaan C, C, D sampai Z gitu kan. Nah, itu adalah yang disebut dengan cross section, teman-teman. Nah, sedangkan kalau dia itu dalam satu individual, individualnya cuma satu nih, perusahaan A aja nih. Perusahaan A aja nih, ya. Tapi dalam T waktu, misalnya dalam waktu 10 tahun, 2010 sampai 2020 nih, perusahaan A bagaimana returnnya pendapatannya dia. Dari 2010 sampai 2020 ya kan, 20 tahun kan itu kan. Itu returnnya gimana tuh? Nah, itu namanya time series. Jadi satu perusahaan dalam waktu T waktu ya. Begitu. Nah, kemudian ada lagi nih. Nah, tunggu. Time series itu nanti ada yang namanya single equation ya. Kita gunakan regresi time series. Nah, banyak banget penelitian-penelitian keuangan yang menggunakan regresi time series, cross section atau panel gitu teman-teman. Bahkan paling banyak menggunakan panel teman-teman. Kenapa? Karena data keuangan itu ditinjau berdasarkan waktu dan banyaknya subjeknya gitu ya. Seperti itu untuk modelnya dia seperti itu. Nah, saya teruskan lagi. Jadi kalau dia single equation bisa menggunakan regresi time series biasa gitu kan. Ada juga yang namanya fungsi transfer function gitu kan. Nah, yang terkenal di dunia ekonomi ada yang namanya ECM ya, Error Correction Model. Kalau bentuknya sistem equation bisa menggunakan VAR ya, VSCM atau simultan. Nah, kalau dia univariable, nah ini yang sering ketemu nih teman-temannya Arimax, Garch, IGARCH gitu ya, F-Garch. Tuh, itu yang time series. Kemudian yang ketiga adalah panel, teman-teman. Nah, panel itu menggabungkan cross section dengan time series, teman-teman. Jadi dalam sejumlah n individual, jadi dalam jumlah individual yang banyak, kemudian dalam waktu sebanyak t waktu begitu. Nah, nanti kita akan belajar mungkin
sifatnya kalau di RKD adalah review aja ya. Jadi nggak usah khawatir. Aku harus ngolah data, Bu. Kalau mau ngolah data, is okay. Bagus, Ibu suka ya. Jadi kalau kalian pengen belajar juga nggak apa-apa, akan Ibu bantu gitu ya. Tapi nanti untuk tugasnya, bukan tugas, untuk puasnya itu dalam bentuk eh, general aja. Jadi membaca membaca output nanti ya, gitu. Membaca output. Nah, untuk panel nanti kita akan kenal yang namanya pool common atau pool model gitu ya, atau common model gitu kan. Kemudian juga ada yang fixed model ya, ada yang namanya random model, ada juga yang between. Sepertinya ini dulu yang Ibu akan jelaskan untuk yang kaitannya dengan materi kita ya. Kita kan keuangan. Jadi lebih ke yang ini nih, ya banyak riset-riset ini. Ini juga banyak ya yang menggunakan ya dari sini ke sini. Kalau ke bawah itu biasanya untuk penelitian-penelitian bersifat teknik gitu ya. Nah, ini ke bawah. Nah, kebetulan Bu Silvana kan juga mengembangkan model nih ya eh, di riset keuangan di S3-nya Bu Silvana. Ini sepertinya belum masuk ya di sini bagiannya karena Bu Silvana itu menggunakan yang namanya hierarchical linear model gitu. Jadi model itu dilakukan secara bertingkat. Kemudian jadi dari model satu dia dipakai ke model kedua dipakai model ketiga ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pengaruh dari apa ya? Jadi ini gampangnya orang keuangan ya, kita bicara keuangan ya. Kita bicara mengenai struktur modal struktur modal lah gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini juga dipengaruhi adalah faktor-faktor, katakanlah pengaruh faktor-faktor dari perusahaannya kan gitu. Dan juga faktor perusahaan kalau kita angkat juga ada pengaruhnya terhadap faktor dari negara atau kondisi politik ya, ya kan? Jadi kalau kita bicara mengenai struktur modal perusahaan pun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politis, faktor-faktor ekonomi, inflasi, stabilitas ekonomi dan sebagainya gitu kan nggak ber, nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah itu model itu yang Bu Silvana temukan ya sebagai analitik kemarin. Ibu lanjutin. Kita masuk ke uji beda ya. Uji beda ini adalah uji untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan ya. Misalnya untuk menguji apakah ada perbedaan laba bersih sebelum dan sesudah. Atau membandingkan return saham antara perusahaan besar dan perusahaan kecil. Kemudian korelasi. Korelasi itu untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Hubungannya apa nih? Positif. Kalau hubungannya positif berarti ketika variabel satunya itu naik, variabel yang satunya juga akan naik. Itu disebut dengan hubungan positif. Kalau hubungan negatif, ketika satu variabel itu naik, maka variabel yang lain akan turun. Seperti itu. Nah, atau tidak ada hubungan sama sekali. Gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah regresi. Nah, regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan satu fungsi utama regresi adalah bisa memprediksi nilai variabel, gitu kan. Nah, contoh nih, contoh. Nah, contoh kita tahu bahwasanya return saham itu juga dipengaruhi oleh suku bunga, inflasi dan gross domestic product gitu kan dari suatu negara gitu kan. Nah, berarti variabel yang Y-nya atau variabel dependen adalah return saham, suku bunga, inflasi dan GDP adalah variabel independennya kan gitu. Tuh, kita pengen bikin pemodelan itu. Apa bedanya uji beda, korelasi dan regresi? Uji beda tentu tujuannya berbeda ya. Semakin ke sini, semakin ke regresi, dua hal ini akan di, dijawab di regresi. Jadi ada nggak Bu uji bedanya? Ada gitu di sini. Jadi ini kan kalau bisa dibilang semakin ke sini itu semakin lengkap gitu paketnya kalau regresi. Ya. Oke, teknik analisis yang biasa digunakan ya satu uji deskriptif itu penting ya kalau dalam riset keuangan. Anda harus menganalisis dulu bagaimana min, median, modus, standar deviasi, varians serta distribusi dari data tersebut. Kemudian ya kalau untuk uji beda ya kan, nih tadi sudah dijelaskan korelasi, regresi tadi udah jelasin ya. AA. Kemudian time series, analisis faktor nih. Analisis faktor untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang tersembunyi. Jadi kadang ya satu variabel itu
itu tidak bisa diukur langsung gitu. Tidak bisa langsung diukur. Contoh misalnya kinerja ya. Kinerja kinerja keuangan bisa. Mungkin kinerja karyawan gitu. Kinerja karyawannya kita nggak bisa ukur langsung kan. Ada indikator-indikator untuk bisa mengukur kinerja seseorang kan gitu. Nah, indikator-indikator itu yang disebut dengan laten variabel. Nah, itu pendekatannya menggunakan analisis faktor, analisis diskriminan gitu kan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu. Analisis multivariat ya untuk untuk menganalisis hubungan yang melibatkan lebih dari dua variabel. Multivariat pokoknya udah nggak univariat lagi tapi dia udah multi jadi udah lebih dari dua. Ada juga analisis portfolio ya, silakan teman-teman yang tertarik ingin nanti meneliti dengan analisis portfolio gitu, bisa menggunakan model Markowitz gitu atau CAPM gitu ya. Nah, bisa juga teman-teman yang tertarik dengan manajemen resiko gitu kan ya, bisa menggunakan teknik VAR gitu kan atau stress testing gitu kan. Atau teman-teman yang ingin coba nih yang kekinian sekarang nih yang lagi ngetren banget namanya meta analisis, teman-teman. Nah, meta-analisis itu mirip seperti systematic literature review ya. Dia menggabungkan hasil-hasil dari berbagai studi keuangan. Ini termasuk di kuantitatif atau kualitatif. Ini sebenarnya masuknya di eh, antara keduanya ya. Meta-analisis pun juga bisa ada hitungannya ya. Oke, kesimpulan. Oke. Nah, kesimpulannya adalah teknik analisis dari riset keuangan itu sangat beragam gitu kan. Mulai dari yang sederhana sampai kompleks ya. Yang paling penting di sini, teman-teman harus perhatikan ya, pemilihan teknik itu harus disesuaikan dengan jenis data dan tujuan penelitian teman-teman, agar hasil analisis itu memberikan wawasan yang relevan dan dapat diandalkan. Jadi ibaratnya pisau kecil itu bisa menjadi bermanfaat dibandingkan dengan bom atom gitu misalnya, atau bom gitu kan. Jangan deh, itu kalau bom atom kayaknya terlalu lebay itu ya ngambil contohnya. Mungkin tembakan lah gitu ya. Nah, kalau misalnya permasalahannya ingin memotong apa? Memotong mentega ya, ya memotong mentega. Ngapain harus pakai pistol gitu kan? Itu toh gitu bisa menggunakan pisau kan seperti itu jadi tergantung sama apa tujuan yang kita ingin capai begitu. Nah, ini harus tepat ya teman-teman tidak boleh kemudian juga menyamaratakan udahlah aku pakai regresi linear berganda aja soalnya aku yang paling ngerti regresi linear berganda. Nah itu sebenarnya salah kaprah di situ ya. Jadi teknik analisis itu banyak sekali teman-teman ya gitu. Dan jangan lupa ya, sebenarnya tidak salah sih ya ketika teman-teman mengambil regresi linear berganda. Tapi jangan salah, jangan tidak diberikan suatu rekomendasi bahwasanya metodologi yang digunakan ini masih terbatas di sini sehingga hasil yang kita dapatkan itu tidak bisa digunakan secara general. Jangan lupa itu ya, dia harus dijawab gitu. Kecuali kalau teman-teman sudah memilih suatu teknik analisis yang memang sesuai gitu. Gitu ya, itu saran saya. Baik, sekarang kita ini ya, kuis ya, teman-teman. Seperti biasa ya di MKI sama RKD. Kita akan adanya kuis ya, teman-teman. Silakan untuk aktif, karena ini saya punya catatan untuk chat ya, siapa-siapa saja. Ini kan kalau direkam, ini kan direkam nih. Saya punya catatan yang teksnya, terus chat saya punya siapa saja yang mencatat, yang rajin ya. Baik, kita mulai teman-teman. Oke, ya, silakan teman-teman. Ini ada 4 soal, teman-teman. Ditulis nomor satu apa, dua apa, tiga apa, empat apa. Silakan mulai ya. Apa tujuan dari uji statistik deskriptif? Mengukur hubungan antar dua variabel, memberikan gambaran umum mengenai data, menguji perbedaan antara dua kelompok, memprediksi nilai masa depan. Sok, silakan. Oh. Nomor dua, manakah berikut ini yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata? Izin minum ya. Oke, lanjut yuk. Kerjain 1 sampai 4. Mm-mm. Yuk, silakan. Yuk. Udah ada nomor satu nih. Hmm. Ya, Adisti nomor satu. Makasih, Dini. Leni.
Aprilia, Aprilia, Nine, Nike, iya, iya Rike, Widya, iya, oke. Ya, ya 10 tercepat aku kasih itu ya. Aku kasih jempol 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Japes. Nah, yang lain mohon maaf ya. Makasih tapi udah jawab nih, nggak apa-apa. Oke, yuk kita mulai. Nomor satu, tujuan dari statistik deskriptif adalah memberikan gambaran umum. Oke, manakah berikut ini yang digunakan untuk perbedaan rata-rata dua kelompok saling terkait ya? Ayo, saling terkait. Tadi udah jelasin. Namanya pair ya. Jadi orang yang sama tapi mengalami perlakuan yang berbeda sebelum dan sesudah. Teknik korelasi person digunakan untuk mengukur hubungan kuantitatif dengan hubungan linear. Ya, dalam riset keuangan, regresi linear sederhana digunakan untuk apa? Untuk menganalisis hubungan antara satu variabel independen dan satu variabel dependen. Kalau yang di atas apa? Lebih dari satu variabel independen namanya regresi linear sederhana. Nomor C, memprediksi variabel dependen yang biner menggunakan namanya regresi logistik. Yang D, menentukan variabel yang paling mempengaruhi hasil keuangan. Ya, teman-teman. Terima kasih pribadi, terima kasih Fiska, terima kasih Agu ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa nggak dijempolin tetap tetap kerjain. Karena ini yang dinilai itu yang dinilai bukan jempolnya. Jempolnya itu untuk apresiasi tercepat. Tapi yang dinilai yang ngechat. Ya, semua yang ngechat dinilai. Oke, kita mulai yuk. Lanjut. Yo, nomor 5. Ya, nomor 5 sampai 8 silakan. Ya, siapa nih? Tunggu, tunggu. Emilia Wika itu jawab nomor berapa ya? Oh, ini masih. Oh iya. Nah, April lagi nomor satu, April, nomor satu, April. Dua Dini, tiga Adisti, empat Adisti, empat Nike, lima Pribadi, enam Erika, tujuh Leni, delapan Putu. Tuh, kamu tuh bisa cepet tapi tetap nulis ini ya, komen ya. Delapan, sembilan, 10. Nah, dah. Makasih ya semuanya tetap saya hargain ya. Jadi jangan khawatir kalau nggak dijempol, tetap nilainya tuh yang ngumpulin jawaban ya. Oke, nomor 5 jawabannya adalah nih, ya. Nomor 6 jawabannya nih, ya. 7 nih, ya. 8 ini. Oke, teman-teman. Baik, kasih ya. Lanjut, sekarang nomor 9 sampai 12 silakan. 9 sampai 12. Siapa nih yang duluan nih? Aprilia lagi. Dini, ya, terima kasih. Adisti, Adisti nomor satu, Ti. Dis satu ya? Kayak enggak deh, dia salah tulis deh. Tapi dia beda ya jawabannya. Ya, udah apa lah. 9, Dis. Dapes. Ini udah berapa sih nih? Satu, dua, tiga, empat, Asep. 5, Japes. 6, Leni.
7 Erik. Iya, betul. Siap, betul. Tadi udah berapa sih? 8. Oke, makasih ya. Yang lain nggak apa-apa. Nggak pertama ya. Tetap yang pokoknya yang jawab saya nilai. 9 itu B. Coba bener ya. 10 A. Model yang digunakan untuk pemula. Hmm. 12. Ya. Oke, makasih. No, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Teman-teman, lanjut. 13 sampai 16. Ya udah ya. 13. Coba siapa yang duluan nih? Ini saya nggak tahu, nggak pakai nomor nih. Nah, siapa nih? 13. Oh, Dini nomor 1. Nih, Apriliana nomor 1. Aprilia kali ya? Aprilia kali. Aprilia nomor 1, tapi nomornya nomor 1 dia ya. Oh, oh, jawabannya sama. Dini 2, Erika 4, 5, 6, 7, 8, 9, iya, 10, Andi Muhammad. Oke, yuk. Nomor 10. Ya, ini ya. Coba lihat B ya. Kemudian A, ya. Apa yang disebut dengan analisis diskriminan? Ini. Oke, lanjut. Terakhir, ya. Lanjut, teman-teman. 17 sampai 20 teman-teman. Yuk, yuk. Ini udah. 17 ini yang mana ya? 17. 17 dini ya. Gitu. 2, 3, 4. Hah? BBB. Oh, Nina yang jawabnya BBB. 5, 6. Oh ya. 7, 8, 9, 10. Ya, oke. Lanjut, nomor 17. Teknik yang digunakan untuk memprediksi harga saham ke depan berdasarkan data historis. Nah, ini yang namanya time series ya. Kita akan belajar nih hari ini. Ya. Tapi di pertemuan yang ke-13, sesi 13 ya. Oke, teknik analisis yang digunakan untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan. Nah, berdasarkan karakteristik tertentu adalah, nah, PRT test sampel. Nah, ini ANOVA. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Ini nanti pelajarin sendiri aja ya jawabannya. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, saya, ini kita, ini kan